Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan penyelesaian pengujian siklus penjualan dan penerimaan audit akun piutang dagang yang beranggotakan Arkan Rilson, saya sendiri Rizky Hidayat. Tujuan dari pembelajaran materi ini mampu menjelaskan metodologi dalam mendesain pengujian perencanaan saldo, mampu mendesain dan melakukan prosedur analitis untuk akun-akun dalam siklus penjualan dan penagihan, mampu mendesain dan melakukan pengujian perincian saldo piutang dagang, menjalankan dan mengevaluasi konfirmasi piutang dagang, mendesain produk audit untuk audit piutang dagang, serta menggunakan kertas kerja perincian bukti sebagai panduan. Pertama, metodologi desain pengujian perincian saldo. Metodologi desain pengujian perincian saldo yang menggunakan model risiko audit digunakan para auditor dalam mendesain pengujian yang tepat untuk saldo piutang dagang. Bukti yang memadai akan dipakai dalam pengujian perincian saldo harus diputuskan berbasis dengan tujuan atau objektif by objektif. Pengambilan keputusan ini berbasis dengan kompleks karena adanya beberapa interaksi yang mempengaruhi atas bukti tersebut. Contohnya, auditor harus mengevaluasi pelanggan dan mempertimbangkan risiko bawaan atau inherent risk. Potensi dan risiko ini dapat bervariasi sesuai dengan tujuannya. Seperti hasilnya pengujian pengendalian identifikasi risiko yang bervariasi sesuai dengan tujuan, auditor harus pula mempertimbangkan hasil pengujian substantif dari penjualan dan penerimaan kas. Dalam mendesain pengujian perincian saldo piutang dagang, auditor harus memenuhi 8 tujuan perincian saldo. 8 tujuan umum ini sama untuk seluruh akun sebagai berikut. 1. Piutang dagang dalam neraca saldo sesuai dengan jumlah berkas utama dan jumlah totalnya secara tepat ditambahkan sesuai dengan buku besar atau kecocokan perincian. Kedua, perincian piutang dagang yang terjadi, keberadaan. Ketiga, seluruh piutang dagang sudah dihitung kelengkapan. 4. Jumlah piutang dagang yang tepat atau akurasi. Yang kelima, piutang dagang yang diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. 6. Pisah batas waktu piutang dagang yang tepat atau pisah batas. 7. Piutang dagang dinyatakan dalam nilai yang dapat direalisasi atau nilai terrealisasi. 8. Klien memiliki hak atas piutang dagang. Kemudian mengidentifikasi risiko bisnis klien mempengaruhi piutang dagang. Pengujian atas piutang dagang didasarkan pada prosedur penilaian risiko audit agar auditor memahami bisnis dan industri klien. Sebagai bagian dari pemahaman tersebut, auditor mempelajari lingkungan bisnis dan industri klien serta mengevaluasi tujuan manajemen dan proses bisnis yang mengidentifikasi risiko bisnis. Secara signifikan dapat mempengaruhi pelaporan keuangan, termasuk piutang dagang. Kemudian mengidentifikasi salah saji yang dapat diterima dan mengevaluasi risiko bawaan. Tahap 1. Auditor terlebih dahulu memberikan penilaian awal mengenai materialitas untuk keseluruhan laporan keuangan, lalu mengalokasikan jumlah yang dianggap material untuk setiap akun neraca, termasuk piutang dagang. Alokasi ini disebut penentuan salah saji yang diterima atau tolerable maintenance. Piutang dagang biasanya merupakan salah satu bagian terpenting dari pelaporan keuangan bagi perusahaan dengan penjualan kredit. Meskipun saldo piutang dagang tersebut kecil, transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan yang mempengaruhi saldo biasanya berjumlah besar. Kemudian mengevaluasi risiko pengendalian dalam siklus penjualan dan penagihan. Tahap 1. Auditor umumnya memperhatikan 3 aspek pengendalian internal, yaitu 1. Pengendalian untuk menghindari atau mendeteksi pencurian. Kedua, pengendalian atas penetapan pisah batas. Ketiga, pengendalian yang berhubungan dengan cadangan piutang tak tertagih. Kemudian kita lihat pada tabel 1, hubungan antara tujuan audit terkait untuk siklus penjualan dan penagihan dan tujuan audit terkait saldo untuk piutang dagang. Dari tabel atas dapat kita lihat kedua aspek yang berhubungan dalam tabel tersebut di bawah ini, yaitu 1. Untuk penjualan, tujuan audit terkait keterjadian transaksi mempengaruhi tujuan audit terkait keberadaan saldo. Untuk penerimaan kas, tujuan audit terkait keterjadian transaksi mempengaruhi tujuan audit terkait kelengkapan saldo. Hubungan yang sama juga terjadi pada tujuan audit terkait kelengkapan transaksi. Alasan dari kesimpulan ini adalah karena kenaikan penjualan meningkatkan piutang dagang.
Namun penerimaan kas menurunkan saldo piutang dagang. Sebagai contoh, pencatatan penjualan yang sebelumnya tidak terjadi akan berbeda dengan tujuan audit terkait kejadian transaksi dan tujuan audit terkait keberadaan saldo. Pencatatan penerimaan kas tidak hanya akan berbeda dengan tujuan audit terkait kejadian transaksi, tetapi juga berbeda dengan tujuan audit terkait kelengkapan saldo karena piutang dagang yang masih belum dibayar, tidak termasuk dalam pencatatan tersebut. Kedua, nilai realisasi dan tujuan audit terkait saldo piutang dagang seperti halnya tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan tidak dipengaruhi oleh evaluasi risiko pengendalian di luar tujuan-tujuan audit di atas. Auditor harus mengidentifikasi dan melakukan pengujian terpisah. Kemudian mendesain dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi tahap kedua. Hasil pengujian pengendalian menentukan apakah risiko pengendalian atas penjualan dan penerimaan kas perlu direvisi. Auditor menggunakan hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan apakah risiko pengendalian atas penjualan dan penerimaan kas perlu direvisi. Auditor menggunakan hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan apakah perencanaan risiko resesi sudah dimenuhi untuk setiap tujuan audit terkait saldo piutang dagang. Kemudian mendesain dan melakukan prosedur analitis tahap kedua. Auditor menjalankan prosedur analitis untuk seluruh siklus penjualan dan penerimaan, tidak hanya piutang dagang. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat hubungan erat antara laporan laba rugi dengan akun-akun pada neraca. Jika auditor mengidentifikasi adanya kesalahan penyajian dalam penjualan atau pengembalian barang dagangan dengan menggunakan prosedur analitis, piutang dagang kemungkinan besar akan menutupi kesalahan tersebut. Sebagai tambahan untuk prosedur analitis tabel 2, auditor perlu menelaah piutang dagang yang jumlahnya besar atau tidak lazim, seperti saldo yang besar, rekening yang tidak tertagih dalam waktu lama, piutang dari saldo yang terverifikasi, karyawan, direktur atau pihak-pihak lain, dan saldo kredit. Untuk mengidentifikasi jumlah ini, auditor perlu menelaah daftar rekening yang pada tanggal neraca untuk menentukan akun mana yang perlu diselidiki lebih lanjut. Kemudian ada prosedur analisis dan strategi yang mungkin terjadi. Membandingkan presentasi laba kotor dengan tahun sebelumnya. Strategi yang mungkin terjadi, lebih saji atau kurang saji penjualan dan piutang dagang. Kedua, membandingkan penjualan bulanan. Strategi yang mungkin terjadi, lebih saji atau kurang saji penjualan dan piutang dagang. Ketiga, membandingkan retur dan potongan penjualan sebagai presentasi dan penjualan kotor dengan tahun sebelumnya. Strategi yang mungkin terjadi, lebih saji atau kurang saji retur dan potongan penjualan dan piutang dagang. Dapat membandingkan saldo pelanggan individu yang melebihi jumlah tertentu dengan angka tahun sebelumnya. Strategi yang mungkin terjadi, salah saji dan piutang dagang dan pada piutang dagang akun laporan laba rugi terkait. Kelima, membandingkan piutang tak tertagih sebagai presentasi dan penjualan kotor dengan angka tahun sebelumnya. Salah satu yang mungkin terjadi, piutang dagang yang tak tertagih yang sebelum tersedia. Karena membandingkan jumlah hari peredaran piutang dagang dengan angka tahun sebelumnya dan perbedaan dengan piutang dagang terkait. Salah satu yang mungkin terjadi, lebih saji atau kurang saji pada cadangan kerugian dan piutang tak tertagih. Hal ini dapat mengindikasi adanya piutang dagang fiktif. Kemudian membandingkan kategori umum piutang sebagai presentasi dari piutang dagang dengan angka tahun sebelumnya. Sesaji yang mungkin terjadi, lebih saji atau kurang saji pada cadangan kerugian piutang dan piutang tak tertagih. Kemudian membandingkan cadangan kerugian piutang sebagai presentasi dari piutang dagang dengan angka tahun sebelumnya. Lebih saji atau kurang saji pada cadangan kerugian piutang dan piutang tak tertagih. Membandingkan penghapusan piutang tak tertagih dengan presentasi dari total piutang dagang dengan angka tahun sebelumnya. Sesaji yang mungkin terjadi, lebih saji atau kurang saji pada cadangan kerugian piutang dan piutang tak tertagih. Kemudian mendesain dan melakukan pengujian saldo piutang dagang tahap ketiga. Pengujian perincian tepat terhadap saldo bergantung pada faktor-faktor yang disebutkan dalam kertas kerja perencanaan bukti. Risiko deteksi yang terencana untuk setiap audit terkait saldo piutang dagang ditampilkan pada baris kedua. Keputusan ini secara subjektif ditentukan auditor untuk setiap faktor yang disebut dalam baris tersebut. Kemudian mendesain pengujian perincian saldo. Meskipun auditor menekankan akun-akun neraca dalam pengujian perincian saldo, akun laporan laba rugi terlupakan karena akun laporan laba rugi diuji sebagai produk sampingan dari pengujian neraca. Sebagai contoh, jika auditor mengonfirmasi saldo piutang dagang dan menemukan lebih saji yang disebabkan oleh kesalahan dan penagihan ke pelanggan,
maka baik piutang dagang penjualan menjadi lebih seji. Kemudian piutang dagang tambahkan secara tepat dan sesuai dengan berkas utama pada buku besar. Auditor melakukan kecocokan atas informasi yang didapatkan dari kecocokan perincian dalam neraca saldo. Sebelum melakukan menjalannya, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah valuasi yang diuji sama dengan buku besar dan piutang dagang pada berkas utama. Total kolom dan kolom yang berkaitan dengan nomor piutang harus diuji pada total dan total pada neraca saldo dibandingkan dengan buku besar. Sebagai tambahan, auditor harus menelusuri sampel untuk saldo masing-masing dokumen pendukung, seperti duplikat bukti penjualan untuk mencocokkan nama pelanggan, saldo, dan perhitungan nomor piutang yang tepat. Kemudian piutang dagang dicatat sesuai keberadaannya. Konfirmasi atas saldo tagihan pelanggan merupakan pengujian paling penting untuk menentukan keberadaan piutang dagang yang dicatat. Ketika pelanggan tidak melengkapi konfirmasi, maka auditor perlu memeriksa dokumen pendukung untuk mengecek penerimaan barang. Juga bukti penerimaan kas selama masa tenggat untuk mengetahui apakah pembayaran sudah dilakukan. Biasanya auditor tidak menguji dokumen pengiriman atau bukti penerimaan kas dalam sampel yang dikonfirmasi, melainkan memperluas penggunaan dokumen tersebut sebagai alternatif bukti bagi konfirmasi yang tidak ditanggapi. Kemudian piutang dagang dicatat secara lengkap. Bagi auditor, sulit untuk melakukan pengujian saldo rekening di luar neraca saldo, kecuali bergantung pada pertimbangan data piutang dagang di berkas utama. Contohnya, jika kalian sengaja tidak memasukkan piutang dagang pada neraca saldo, kemungkinan hal ini akan dapat dideteksi karena auditor melakukan penjumlahan ke bawah terhadap piutang dagang di neraca saldo. Kemudian melakukan rekonstruksi saldo melalui akun pengontrol di buku besar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada akurasi piutang dagang. Konfirmasi rekening yang diambil dari neraca saldo merupakan bentuk pengujian dari perincian saldo yang paling umum dilakukan untuk mengetahui akurasi piutang dagang. Bila pelanggan tidak merespon permintaan konfirmasi, auditor dapat melihat data pendukung untuk memperoleh keyakinan atas keberadaan piutang tersebut. Nah, auditor melakukan pengujian debit dan kredit pada saldo pelanggan individu dengan memeriksa dokumen pendukung untuk pengiriman dan penerimaan kas. Nah, selanjutnya, piutang dagang diklasifikasikan dengan benar. Umumnya, auditor dapat mengevaluasi klasifikasi piutang dagang dengan mudah, yaitu dengan menelaah neraca saldo untuk piutang yang jumlah material dari afiliasi, karyawan, direktur, atau pihak terkait lainnya. Auditor perlu mengecek apakah piutang yang sifatnya jangka panjang sudah dipisahkan dari piutang dagang biasa, dan saldo kredit pada piutang dagang yang jumlahnya besar diklasifikasikan sebagai piutang dagang. Nah, terdapat hubungan erat antara tujuan audit terkait klasifikasi saldo dengan klasifikasi terkait penyajian atas kemauannya, tujuan pengungkapannya. Untuk mencapai tujuan audit terkait klasifikasi saldo, auditor harus menetapkan apakah klien telah mengklasifikasikan piutang dagang secara benar. Sebagai contoh, auditor akan menetapkan apakah piutang dari pihak terkait setelah dipisahkan di neraca saldo. Untuk memenuhi persyaratan penyajian dan pengungkapan, auditor harus memastikan bahwa klasifikasi disajikan secara benar, dengan menentukan apakah transaksi di antara pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan telah dicatat secara tepat dalam laporan keuangan selama menyelesaikan tahapan audit. Nah, selanjutnya, penetapan pisah batas atau cut-off piutang dagang secara tepat. Salah saji akibat pisah batas terjadi ketika transaksi dalam waktu berjalan dicatat selama jeda waktu antara pembuatan laporan dan waktu audit ataupun sebaliknya. Tujuan pengujian pisah batas tanpa memperhatikan jenis transaksi adalah untuk melihat apakah transaksi yang terjadi di akhir periode akuntansi itu telah dicatat pada periode yang tepat. Hal ini adalah salah satu tujuan terpenting dari siklus, karena salah saji dalam pisah batas mempengaruhi beberapa periode berjalan. Sebagai contoh, kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam menetapkan penjualan yang terjadi setelah tanggal neraca sebagai penjualan periode berjalan, atau kesalahan tidak memasukkan pembelian barang dagang pada periode berjalan yang menyebabkan lebih saji laba bersih secara material. Salah saji akibat penetapan pisah batas terjadi pada penjualan, retur, dan cadangan barang dagangan, serta penerimaan kas. Untuk masing-masing hal tersebut, auditor perlu melakukan 3 pendekatan dalam kewajaran pisah batas, yaitu
menetapkan kriteria pisah batas yang tepat. Yang kedua, mengevaluasi apakah klien telah melakukan prosedur yang memadai untuk menentukan tingkat kewajaran pisah batas. Yang ketiga, menguji apakah pisah batas tersebut yang dilakukan sudah tepat. Nah, pisah batas penjualan. Bagian terpenting pada evaluasi metode klien dalam menetapkan pisah batas penjualan adalah saat menentukan prosedur apa yang digunakan. Jika klien menerbitkan dokumen pengiriman secara urut nomor, maka auditor akan lebih mudah mengevaluasi dan menguji pisah batasnya. Pemisahan tugas antara fungsi pengiriman dan penagihan untuk juga penguatan, kecenderungan juga mencatat transaksi pada periode yang tepat. Bagaimanapun juga, jika pengiriman yang dilakukan oleh armada perusahaan, jika pencatatan pengiriman tidak diberi nomor, dan jika orang yang melakukan pengiriman dan penagihan tidak independen satu sama lain, maka auditor akan sulit memastikan bahwa pisah batas tersebut sudah akurat. Ketika pengendalian internal klien dianggap memadai, maka auditor biasanya dapat melakukan verifikasi pisah batas dengan memeriksa nomor dokumen pengiriman pada saat pengiriman terakhir di akhir periode. Lalu membandingkan nomor ini dengan pencatatan penjualan selama periode berjalan dan periode jeda. Seorang auditor juga dapat menguji hal dengan membandingkan catatan penjualan dan dokumen pengiriman terkait untuk beberapa hari terakhir pada periode berjalan dan beberapa hari di awal periode jeda. Pisah batas retur dan cadangan penjualan. Jika auditor yakin bahwa klien mencatat seluruh retur penjualan tepat pada waktunya, maka pengujian pisah batas dilakukan dengan mudah dan langsung. Auditor juga dapat menguji dokumen pendukung sebagai sampel untuk retur dan cadangan penjualan yang dicatat selama periode jeda sampai tanggal penutupan untuk menentukan tanggal penjualan. Jika auditor melihat bahwa jumlah yang dicatat selama periode jeda ini secara signifikan berbeda dengan retur dan cadangan penjualan di awal periode audit, maka mereka perlu melakukan contoh suatu perusahaan bisa mengalami kenaikan retur penjualan saat melakukan penjualan di internet. Hal ini disebabkan karena pembeli tidak bisa memeriksa produk itu sebelum dibeli. Pisah batas penerimaan kas. Dalam audit, biasanya penentukan pisah batas penerimaan kas ini dianggap tidak terlalu penting dibandingkan pisah batas untuk penjualan, retur, dan cadangan penjualan. Hal ini disebabkan karena penentuan pisah batas penerimaan kas kurang tepat hanya mempengaruhi saldo kas dan piutang dagang, bukan laba. Jika salah satu tersebut material, maka hal tersebut dapat mempengaruhi penyajian wajar atas akun-akun ini, terutama ketika jumlah kas kecil atau saldo itu negatif. Pengujian untuk salah saji pisah batas penerimaan kas cukup mudah dilakukan, yaitu dengan menelusuri pencatatan penerimaan kas ke setoran bank pada periode jasa terdapat di laporan bank. Jika beberapa hari tertunda, maka terdapat indikasi salah saji dalam penentuan pisah batas. Pada tingkat tertentu, auditor dapat mengandalkan konfirmasi atas piutang dagang untuk menemukan salah saji pada pisah batas penjualan, retur, cadangan penjualan, dan penerimaan kas. Selanjutnya, piutang dagang dinyatakan dalam nilai terrealisasi. GAAP mensyaratkan perusahaan mencatat piutang dagang dalam jumlah tertinggi yang dapat ditagih. Nilai terrealisasi piutang dagang sama dengan jumlah total piutang dagang dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih. Untuk menghitung cadangan, klien mengestimasi jumlah total piutang dagang yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Prediksi ini tentunya tidak dapat dilakukan secara tepat, tetapi auditor perlu mengevaluasi apakah klien sudah menetapkan cadangannya secara masuk dengan mempertimbangkan semua fakta. Untuk melakukan evaluasi ini, auditor seringkali menyiapkan schedule audit untuk menganalisis cadangan piutang tak tertagih. Selanjutnya, untuk memulai evaluasi cadangan piutang tak tertagih, auditor menganalisis hasil pengujian pengendalian mengenai kebijakan kredit klien. Jika kebijakan ini tidak berubah dan hasil pengujiannya kebijakan kredit dan persetujuan kredit konsisten dengan tahun sebelumnya, maka perubahan saldo cadangan piutang tak tertagih seharusnya hanya merefleksikan perubahan kondisi ekonomi dan volume penjualan. Jika kebijakan kredit klien berubah secara signifikan, maka auditor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan dampak dari perubahan ini. Auditor seringkali mengevaluasi kecukupan cadangan dengan memeriksa akun-akun jangka panjang pada neraca saldo secara hati-hati untuk menemukan mana yang belum dibayar secara tanggal neraca. Besaran saldo dan umur piutang yang belum dibayar dapat dibandingkan dengan informasi serupa tahun-tahun sebelumnya untuk mengevaluasi apakah jumlah piutang jangka panjang meningkat atau menurun selama kurun waktu tertentu.
Auditor dapat menilai kolektibilitas piutang dagang dengan memeriksa berkas-berkas kredit, mendiskusikan dengan manajer kredit, dan menganalisis berkas korespondensi klien. Prosedur ini sangat penting jika terdapat hanya sedikit rekening saldo tinggi yang tidak terbayarkan dengan basis reguler. Piutang tak tertagih. Setelah auditor puas dengan akun cadangan, mudah baginya untuk memeriksa piutang tak tertagih. Diasumsikan bahwa pertama, saldo awal akun cadangan diverifikasi sebagai bagian dari audit sebelumnya. Yang kedua, jumlah tak tertagih yang dihapus diverifikasi sebagai bagian dari pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga, saldo akhir akun cadangan diverifikasi untuk berbagai tujuan. Piutang tak tertagih merupakan saldo sisa yang diverifikasi dari perhitungan kembali. Yang selanjutnya, klien berhak atas piutang dagang. Hak klien atas piutang dagang biasanya tidak menyebabkan masalah audit karena piutang umumnya memang hak milik klien. Dalam beberapa kasus ada bagian dalam piutang dagang yang dijadikan jaminan, ditujukan untuk pihak lain ataupun dijual dengan nilai yang lebih rendah. Umumnya, pelanggan tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Sebagai konfirmasi piutang pun tidak dapat memberikan kejelasan. Untuk mendapatkan informasi mengenai keterbatasan hak klien atas piutangnya, auditor perlu mendiskusikan dengan klien, melakukan konfirmasi ke bank, ataupun memeriksa kontrak utang sebagai bukti bahwa piutang dagang dipakai sebagai jaminan dan memeriksa berkas korespondensi. Penyajian dan pengungkapan piutang dagang. Pengujian dari keempat tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian tahapan audit. Beberapa pengujian atas penyajian dan pengungkapan dilakukan untuk memenuhi tujuan audit saldo. Audit terkait saldo, contohnya ketika pengujian penjualan dan piutang dagang dilakukan, auditor harus memahami dan mengevaluasi kewajaran kebijakan klien atas pengakuan dan untuk mengetahui pengungkapannya secara wajar dalam laporan keuangan. Auditor juga perlu memutuskan apakah klien secara wajar telah menghitung saldo dan menyajikan informasi dari pihak-pihak terkait. Untuk mengevaluasi kecukupan penyajian dan pengungkapan tersebut, auditor perlu memiliki pemahaman SAK dan persyaratan penyajian dan pengungkapan secara menyeluruh. Bagian penting dari evaluasi meliputi keputusan apakah klien telah memisahkan hal-hal material yang memerlukan pengungkapan terpisah dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, piutang dari pegawai atau perusahaan afiliasi harus dipisahkan dengan piutang pelanggan lainnya jika jumlahnya material. Dengan cara serupa, SEC mensyaratkan juga bahwa perusahaan harus memisahkan pengungkapan penjualan dan aset dari segmen bisnis yang berbeda. Buku besar gabungan dalam laporan keuangan juga perlu memisahkan saldo akun-akun yang tidak relevan dengan pengguna eksternal laporan. Jika seluruh akun gabungan yang dimasukkan dalam buku besar diungkapkan secara terpisah dalam laporan, maka hal ini akan membingungkan pengguna laporan. Nah, selanjutnya, konfirmasi piutang dagang. Standar audit mensyaratkan konfirmasi piutang dagang dalam kondisi normal, menyebutkan 3 pengecualian terhadap persyaratan konfirmasi, yaitu yang pertama, piutang dagang jumlahnya tidak material. Yang kedua, auditor mempertimbangkan bahwa konfirmasi merupakan bukti tidak efektif karena tingkat responnya rendah atau tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, kombinasi dari tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian adalah rendah, dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasikan sebagai bukti yang cukup. Baiklah, sekian. Terima kasih.